Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang menyakiti kita atau berbuat salah kepada kita satu kali, mungkin kita lebih mudah untuk mengampuninya. Tetapi kalau dia melakukan sekali lagi, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau kelima, enam, dan seterusnya, mungkin kita sebagai manusia biasa akan semakin sulit untuk mengampuni. Apalagi dengan segala janji bahwa dia akan berubah, akan menjadi orang lebih baik. Tetapi dia terus melakukan ini terus-menerus dan terus-menerus. Tentu sebagai manusia kita merasa ditipu, disakiti, dan sungguh-sungguh sulit memberikan pengampunan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jikalau ada saudaramu yang datang dan minta maaf kepadamu berkali-kali, apa yang Yesus katakan kepada kita, ampunilah dia 70 kali 7 kali, yaitu pengampunan tiada henti. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan syarat-syarat untuk mengasihi dia, yaitu memegang perintahnya dan melakukannya. Memang bagi Tuhan Yesus melakukan perintah firman itu jauh lebih tinggi, lebih besar daripada cuma hanya sekedar menghafal firman saja. Maka itu kita orang-orang Katolik selalu diminta bukan saja kita membaca firman atau menghafal ayat-ayat emas atau firman-firman yang bagus, tetapi kita diminta bukan saja hanya membaca atau menghafal, tetapi kita diminta untuk melakukan itu semua. Karena sudah sangat jelas apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi pada zamannya. Yang Allah kehendaki bukanlah korban persembah tetapi belas kasihan. Yang Allah inginkan bukan hanya sekedar ritus saja, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi belas kasihan, yaitu melakukan melalui perbuatan yang nyata. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa keuntungan kita kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan memegang firman-Nya dan melaksanakan firman-Nya? Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, dan kita pun dikasihi oleh Bapa di surga. Apapun yang kita minta dalam doa, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus, doa-doa kita, kalau itu sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita butuhkan, itu Tuhan akan kabulkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ketiga, kekuatan Allah, untuk mengingatkan kita semua apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan tidaklah gampang, butuh pengorbanan. Misalnya ada seorang suami yang menyakiti istrinya berkali-kali. Seperti saya katakan, mengampuni satu kali mungkin lebih mudah, tetapi ketika mengampuni sampai berkali-kali mungkin akan sulit dilakukan oleh sang istri. Tetapi ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Kalau ada orang yang datang minta maaf kepadamu, lalu dia berbuat salah lagi, dia minta maaf lagi, Tuhan meminta kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan tiada henti. Mengapa demikian? Seakan-akan kita sebagai manusia, kita kalah, terus memberikan pengampunan, tetapi orang tersebut tidak pernah mau berubah. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika kita selalu mengampuni orang yang menyakiti hati kita, tanpa sadar Tuhan sedang memproses mengubah diri kita juga. Dari hati yang keras berubah menjadi hati yang penuh belas kasihan dan kemurahan hati dan kerahiman. Dan tanpa sadar juga kita menegur dan juga menasihati orang tersebut. Orang tersebut juga sedang diubah oleh Tuhan Yesus melalui diri kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berani mengampuni orang-orang yang menyakiti kita bahkan berkali-kali. Dengan kita bisa memegang firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan, Tuhan sedang memproses diri kita, mengubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi, mempunyai hati yang belas kasih, mempunyai hati yang penuh dengan kerahiman sama seperti Tuhan Yesus, dan tanpa sadar juga Tuhan mengubah orang tersebut melalui kerahiman yang kita berikan kepada Dia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tetapi yang paling sempurna adalah kita melaksanakan semua firman Tuhan.
Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.